agar tidak berdosa double, Bu. Bercerai dosa, menikah lagi dosa, mending masuk Islam, Bu. Saya bilang begitu kan betul berarti. Di Islam, Bang, kalau Kak, di Islam kalau Kak Dwi ini cerai, boleh menikah lagi. Berarti tidak melanggar, Bang. Tidak. Yang melanggar itu yang tidak menikah alias janda terus. Itu melanggar itu. Tidak menyempurnakan separuh agama kalau tidak menikah. Karena pernikahan menurut Islam menyempurnakan separuh agama. Saya bilang gitu aja. Oh iya. Kemarin kan 3 hari yang lalu dia ke kantor saya tuh. Jadi mau dia? Belum, masih dipikir juga. Belum. Semoga aja mau ya, Bu, doain. Doain pula itu. Iya. Dan nggak ada jalan keluar dari tadi kita ngobrol, Ibu. Ibu Karyana gimana? Mentok. Udah Saat berdosa. Ya udah silakan dia berdosa. Nanti kan dia bertobat lagi, nggak apa-apa. Tapi nggak ada dosa yang direncanakan. Selamat malam teman-teman. Selamat Bang Wilson. malam pagi. Selamat pagi. Kalau ucapan si Ibu Anu tadi itu memang betul juga lah. Dalam Kristen, penceraian tidak boleh dan berkawin pun tidak boleh juga. Tapi ada sebab-sebab tertentu. Baik, jadi saya tadi sudah jelaskan, Bang. Perceraian itu diputus oleh hakim yang menggugat klien saya, ya, karena masalahnya laki-lakinya pekerjaannya sopir buah gitulah. Jadi istrinya ini pengusaha yang sukses lah, anggap. Yang laki-lakinya ini minder, rendah diri, merasa tidak dihargai karena pekerjaannya sopir itu kan. Lewat mediasi berkali-kali karena mungkin romonya sampai ikut mediasi, akhirnya diputus oleh hakim gitu. Nah, kan pertanyaan saya tadi, kasihan sama jandanya ini kan umurnya 29 tahun. Saya sarankan ya itu lagi solusi saya kan. Tapi kalau dalam Kristen boleh berkawin, boleh berkawin balik di antara satu mereka, bukan dalam penceraian dalam kehidupan. Bukan macam tuh. Gimana lagi, saya nggak paham ini. Saya nggak paham bahasanya, Bang. Coba ini jelaskan saya, Bu Karyana. Boleh gimana Bang Wilson? Coba. Minta maaf, saya dari Malaysia. Oke, nggak apa-apa. Coba. Maksudnya kalau dalam Kristen, kalau disatukan, dia tidak akan boleh diduakan. Yang 1 tambah 1 berarti 1, bukan 1 tambah 1 jadi 2 atau tidak. Kalau perkawinan Kristen, bila kawin dalam Kristen ini, kalau sudah disatukan tidak boleh menduakan. Maksud dia tidak boleh kawin lagi, melainkan bukan tidak boleh bercerai, kawin lagi. Ya, apalagi kawin lagi. Halo, ya toh? Bang Wilson salah ngomong kan? Bener kata Ibu Karyana tadi, nggak boleh bercerai. Bukan menduakan, Bukan menduakan, nggak boleh kan? 2 kali lipat itu dosanya malahan. Sesuatu yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Nah, itu perceraian. Oke, ini solusi ya, aku kasih tahu ya. Buat si Cindy dan suaminya. Oke, di dalam hal yang berbeda, punya kepentingan yang sama, ya kan? Mau mencari hidup yang baru dan kemungkinan menikah dengan orang lain.
Nah, mereka silakan menikah, ya kan? Walau secara apapun, yang penting resmi di dalam Tuhan. Kembali, ada Pentakosta yang menerimanya untuk menikah lagi. Kalau di Katolik nggak akan diterima, oke? Nggak diterima, Bu. Ya ampun. Oke, diterima. Nah, sekarang dia sudah berdosa. Ini untuk dia nih, ini solusi untuk dia. Nih, ku baca ya. Iya. Di Yesaya 1 ayat 18. Inilah untuk si Cindy. Ini bacakan sama dia nih. Nah, itu di zamannya siapa? Bukan di zaman sekarang lah. Itu kan kitab Yesaya. Berlaku untuk semua umat dari A sampai Z. Oh, Yesaya itu kapan, Ibu? Oh, pastikan Itu ini Yesaya kapan? berlaku kepada semua orang, semua umat Kristen yang Itu mengimani ini. Berlaku Itu kata-kata dalilnya ini. mana? Dalilnya di mana? Mengimani berlaku untuk seluruh manusia, itu dalilnya di mana? Ini orang Kristen. Tapi kalau Muslim juga, Tuhan tidak membedakan. Berlaku kepada itu dalilnya di mana? Berlaku untuk seluruh manusia. Kitab Yesaya itu di mana tertulis? Yesaya 1 ayat 18 biar ku baca. Inilah yang tertulis untuk semua manusianya di mana itu tertulis? enggak, itu statementku. Enggak, ini maksudku, kata-kata ini yang untuk kubacakan ini sama si Cindy. Ini berlaku ke semua manusia. Nih, kubacakan ya. Berarti dalil yang di perjanjian lama berlaku seluruh manusia, begitu? Enggak, perjanjian baru nih, perjanjian baru. Kapan perjanjian baru Yesaya? Di mana? Ya, lama ini. Nih ya, berlaku untuk orang yang di perjanjian baru. Ya. Aku bacakan ini. Iya, sampai ke depan, sampai kemana? Gimana sih, Bu? Waduh, Ibu ini Paulus sudah ini kan Gini. itu. Pak Wilson Kristen ya, Pak Wilson Kristen. Ini kubacakan, ini berlaku nggak untuk Bapak? Nanti jujur ya Pak. Kalau nggak berlaku untuk Bapak, aku makan lagi ayam besok lagi. 3 hari jadinya. Saksi ya di bawah ya, 1.200 saksi ini. Awas ini bohong lagi nih, Pak Bu Karyana. Wilson. Kalau ini nggak berlaku kepada Bapak, ada 2 alternatif. Bapak tidak mengerti firman ini. Yang kedua, Kan kok ada tambahan lagi, Bapak nggak ngerti firman ini. Gimana Ibu Karyana? Udah, Bapak kan bener kan lakukan. Kok sekarang minta ampunan ini gimana ini? Enggak. Aku pastikan ini Pak Wilson pasti mengerti. Nah, ya, aku bacakan ya. Ini kepada semua Kristen pasti mengetahui ini. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, ya, akan menjadi putih seperti salju. Ya, merah bisa jadi putih. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Nah, yang ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju dibuat Tuhan. Pak Wilson mengerti nggak arti itu? Mengerti, amin. Amin. Berarti berlaku itu ya, Berarti saya pekerjaannya? nggak jadi makan ayam goreng. Oke, sekarang saya tanya begini, di Keluaran 29 nomor 14, coba baca. Ini terus lari ke ini. Oh alah, ngapain sih? Yesaya perjanjian lama tuh. Iya, ngapain dia lagi ke... Yesaya perjanjian lama. Di Keluaran perjanjian lama tidak? Oke, Keluaran. Oke, Keluaran 29 nomor 14. Kalau Yesaya berlaku, harusnya Keluaran ini harus berlaku juga. Bagaimana, Aki? Benar itu. Karena itu buku mereka Harus hadir. perjanjian lama harus hadir. Pembandingnya kan sama Ibu Karyana, Betul, Bang sama-sama. Wilson. Tunggu. Ayat 14. Oke, Ayat 14. ya. Ya. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis. Ini cara-cara apa nih, teknis ini bahasa Arab. Ini bicara teknis. Baca sampai habis. Baca dulu toh Ibu. Kok udah disimpulkan tadi boleh baca, sekarang nggak boleh mau baca ini. Baca sampai habis. Kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Oke. Ini berlaku enggak sampai sekarang? Tidak.
Ya, nggak adil. Nggak adil. Nggak adil. Jadi kan kalau tadi di Yesaya dengan ini kan pastinya harus sambil mengerjakan dua-duanya, Ibu. Iya, Aku harus bicara- diambil juga. Coba Pak Wilson jelaskan ini masalah teknis. Yang tadinya Iya, teknis. Tuhan mengampuni dosa, tetapi dilanjutkan. Kalian harus bakar-bakar, kan gitu. enggak Lah. ini. Gimana tuh, Ibu? Kok kalian Harus yang adil. berlaku bikin apa hari raya hari kayak kurban. Kan lagi. Nah, kan dihapus lagi. Kalau begitu jangan ambil di Yesaya dong. Nggak ada menyembelih lagi menyembelih. Katanya berlaku sampai seluruh manusia. Nah, berlaku Nggak, sampai apa sekarang untuk seluruh manusia tuh. Nah, ini berlaku enggak? Hah? Enggak, masalah bukan enggak berlaku. Maksudnya gini, Nah, bagaimana? dulu orang ya, sekarang melalui doa. Dulu pakai persembahan, sekarang melalui doa. Doa saja bisa Ya memang betul. Kalau buat macam tadi itu mau apa tadi? Oh, macam pembakaran tadi. Oke, yang kita cakap tadi itu kan. Ya. Buat sekarang itu barang sudah tidak dipakai. Nah, seharusnya kan dipakai dua-duanya, Bang, karena Harus kata Ibu dipakai tadi. dua-dua karena Bukaryana bilang kitab Yesaya yang di Perjanjian Lama itu berlaku seluruh manusia sampai saat ini ini. teknik penghapusan dosa beda dengan prinsip. Iya, Ibu, saya paham. Ada Itu perjanjian memang lama, ada perjanjian baru. Beda cara dengan prinsip, Bos. Beda cara dengan prinsip. gini, Ibu, karena cara berbakti. sabar. Iya. Jadi kan gini, Ibu yang paparkan di Yesaya itu kan pengampunan dosa, benar kan? Atas pertobatan, benar, Ibu Karyana? Bener nggak? Untung Dan ini tetanggaku masih nggak nyambung datang. dengan apa yang saya kasih dalil, nyambung. Nah, Tidak. kata Bang Akhi Inspirasi tadi apa? Bukannya saya Akhi, apa tadi yang antum Keluaran sebutkan? 29:14. Keluaran 29:14 itu kan secara jasmaninya, rohaninya ditebus memang atas permintaan Iya. dosa kan gitu. Tetapi Tuhan menyuruh ya bakarlah kan gitu di perkemahan, di depan perkemahan kan gitu, Ibu. Betul. Berarti dua ada teknisnya. teknis, ada teori, ada teknis. Ya udah nggak mana nyambung teknis ya teknis Loh, dulu ya teknis nyambung toh, untuk Bu. gini dulu untuk penghapusan dosa zaman dulu ya sekali kita berdosa pas kita ini kita Katanya tadi kita zaman bawa- sekarang juga dipakai sampai nanti di padang mana gitu kan? gini Padang Pariaman. Nggak, Berlaku pertanyaannya untuk seluruh manusia dan Gini, sampai Bos. saat ini. kalian bertanyanya begini caranya. Tebang pilih Bukaryana. Yang Gini, enaknya gini. aja diambil, yang tidak enaknya nggak mau diambil. Bilang Ibu lah pelit begini. ini nggak mau bakar-bakar itu, yang intinya gitu, Inspirasi nggak mau bakar-bakar lah, nggak mau dibagiin ke akidu gitu. Kenapa jadi berubah perbaktian di zaman Musa? Kok jadi perbaktian kalian sekarang di Kristen jadi berubah? Bilang ada dalilnya. Tidak lagi memberikan sesembahan begini, berdoa. Itu loh. Ya. Kata Ibu tadi kan di Perjanjian Lama diambil dan itu dikerjakan dari umat bahula sampai nanti tuh sampai Padang, Iya, sampai nanti. ya. Diampuni dosamu. Makan. Iya berarti. Bagi orang yang mau bertobat. Nah, zaman Iya. dahulu tidak begitu. Tidak Tuh. itu nggak diampuni, langsung mati di situ, mati langsung. Kok langsung Itu mati? berlaku enggak sampai saat ini? Bos, nggak tahu ya. Kalau di sana itu dulu bawa Saya enggak tanya Bawa dulu, korban. saya tanya berlaku enggak sampai sekarang? nggak lah korban teknis nggak berlaku lagi. Berdoa sekarang. Iya. Berdoa, Ya. berdoa habis itu Ya sekarang dosanya diampuni orang-orang begitu. zaman dulu berdoa langsung dijawab. Kalau ada dosa Ini masuk akal loh Ibu karena maaf saya potong. Ini masuk akal. Dia bertobat nih sama Tuhannya. Harusnya bakar-bakar yang diceraikan itu diundang biar menikmati makanan tadi. Seharusnya gitu ya Bang Habib ya. Iya. Akhi Inspirasi kan gitu. Seharusnya gitu, nggak menyakiti juga. udah lah, nggak bakal ngerti. Kan gitu kan Ibu. Ada lagi saya kasih dalil Bukaryana. Coba baca Udah di jadi Imamat pendeta nanti 2. kalian semua jadi pendeta. Coba baca di Imamat 2 nomor 1.
Ini suka kali comot yang aneh-aneh lah di sini. Padahal Kok dicomot lama. sih ibu? Kita tuh ngikutin ibu loh dari tadi ibu. Ya Perjanjian Allah, lama. kita dituduh mencomot ini gimana sih ibu nih? Perjanjian lama iya, bukan hikmahnya yang harus perlu. konsisten. Iya, ini Karena masalahnya semua jam 5. kitab, menurut Bu Karyana, semua kitab yang ada di Perjanjian Lama itu berlaku untuk semua manusia dan sampai saat ini masih berlaku. Itu saya kunci tadi. Iya, masalah teknik penyembahan dalam Nah, penyembelihan korban beda sama sekarang. Dulu dipercik. Ada tempat yang maha suci, ada tempat yang suci dan maha suci. oke. Kita ndak usah Ada pakai, sesajen-sesajen. Kita ndak usah Nih. pakai, kita ndak usah pakai. Itu masalah cara, berbeda cara dulu dengan sekarang. Oke, Tapi kita masalah ndak usah prinsip. pakai lembu. Kita ndak usah pakai lembu. Coba baca di Imamat 2 nomor 1. Udah jam berapa ini? Nah, baca. Udah. Ah. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Udah. Cuma satu doang. Imamat 2 nomor 1. Oh, Imamat 2. Satu. Udah Korban ngantuk ibu. sajian. Korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Bagaimana ini? Lah. Ini sajian, bukan korban apa, sajian. Ini penghapusan dosa juga. Iya, itu. Masalah cara sah-sah aja. Itu kan Musa kan Itu kan dicakap bila makan tuh roti yang tidak beragi. Nah, ini lebih gampang lagi, ndak usah pakai lembu. Kalau lembu kan mahal. Pakai tepung saja dengan minyak. iya, bagi yang nggak bermodal ini. Udah. Dia nggak punya. Tinggal beli pisang atau ubi. Selesai. Betul, lu udah tahunya dirimu udah selesai. Apa sih? Nih, Berlaku udah sampai sekarang. Sama, nggak berlaku lagi semua melalui doa aja sekarang, doa. Terus jadi kalau ada orang Kristen penjual pisang goreng bagaimana? Pakai tepung minyak. Gimana ibu itu? Bang Penjual inspirasi tauisi. kalau ada bang inspirasi kujewer penuh. Nah, Wah, kepeluk-peluk ini. Jambak rambutnya ini. Sampai rontok rambutnya. Penjual Baru kupeluk tauisi, dia. pisang molen, lemas aku. pisang Bandel. goreng, ubi goreng bagaimana? Itu kan korban sajian juga. Susah kali aku ya menjelaskannya padamu. ya betul. Yang tidak Udah dijelaskan. tahu bertanya lagi. Susah untuk dijelaskan sama orang yang tidak paham. Aduh, ini nih. Karyana tiap hari diskusi tak waras-waras. Yang waras Bagaimana? dirimu. Yang waras dirimu sampai jam 5 masih dengerin aku. Aduh. Udahlah Bagaimana bubar tuh kita akhirnya ya. kan? Ini bang inspirasi ini benar-benar dingin ini. Mencari kebenaran terus. Ya kan? Tuh, aku salut lah. Ibu ini sebenarnya jujur ya ibu ya, diskusinya ibu ini sangat seneng lah. Cuma ibu ini kayaknya nggak pernah mendengarkan romonya di gereja. Romo ya bu ya, pendeta apa romo kalau ibu ini? Pendeta. Jamie Pendeta. yang Romo. Pendeta yang tidak dicerna secara baik-baik gitu loh ibu. Bagaimana mau dicerna? Pendetanya juga sama kayak Bu Karyana. Pendeta yang ngomong apa, bingungin, ibu kan tambah bingung kan gitu berarti ya. Sama. Pendetanya juga ngomong nggak nyambung, akhirnya sampai di Bu Karyana tambah nggak nyambung. Nah, selesai. Habis itu ditanya ke kita, bingung lah kita kan. Tapi memang bang Cur ya, bang inspirasi ini pintar loh. Dia maksudnya Gimana gini. itu? Ya, artinya penghapusan dosa berlaku dari dulu sampai sekarang. Kok dari dulu penghapusan dosa langsung dimatikan gitu, ya kan? Gimana itu? Pintar dia. Memang kuakui. Udah ini
udah master ini inspirasi. Enggak, bukan gitu Bu Karyana. Tapi ini kan konsepnya sama, ya toh. Cuman di zaman yang berbeda. Kan gitu, cuman teknisnya memang- saja yang berbeda. Gini bos, kapan batasnya kalau kamu berdosa diampuni? Padahal di zaman Musa kalau berdosa langsung metong, dihukum langsung, tahu nggak? Tapi kalian nggak tahu ya teknis bagaimana di zaman Musa itu ada bilik suci, ada yang maha suci. Apalagi bilik ini Bu, udah kayak Gini bos, apa ya? gini. Aku ceritain ya bos. Jadi di anak itu kan, kan dibilang gini, doa itu kan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga kan ada kerajaan. Nah ada miniatur dibuat si Musa pada saat di apa perjalanan ke apa ada miniatur seperti di sorga itu gambarannya diberikan melalui apa melalui iman hayal kepada si Musa dibuatnya lah itu kan. Nah mereka berbakti sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, yaitu umat-umat Israel. Jadi dibuatlah itu bilik yang suci dan yang maha suci. Nah setiap hari orang-orang itu minta ampun dosa ke situ, ke bilik suci. Nah hari Grafirat setiap 12 bulan 1 tahun itu bilik yang maha suci itu dibuka. Nah dibuka di situ, orang Israel datang semua situ kan, nunduk semua, nggak ada yang berani melihat ke atas karena mereka harus suci. Kalau tidak suci metong di situ. Waduh, kok bisa mati kenapa di bilik itu Bu? Diapain Imannya itu? sendiri membunuh dia. Nih contoh nih saya nih kan, saya Karyana nih. Semalam saya ada kesalahan, ada saya mencuri di luar sana gitu. Ada kesalahan saya. Terus saya datang di hari Grafirat itu pas ya kayak memang sebenarnya orang Muslim yang cocok cara itu ya, duduk bersama bersimpu ya. Muslim lagi yang Nah, disalahin. dengan cara begitu kan? Bukan, itu yang sebenarnya seperti itu dulu orang Israel itu kan. Duduk sama-sama rame gitu kan. Asyhadu aja Ibu. Kalau ada dosa seseorang di situ saya nih, saya simpan, nggak ada yang tersembunyi, langsung mati di tempat. Itu loh, mati di tempat. Percayalah. Ngeri dulu. Nah, kapan batasnya kita ini melalui doa? Sejak Yesus meninggal, mati di kayu salib. Jadi bilik kemarin gara-gara apelnya Adam, Yesus menembusnya. Sekarang bilik lagi, Yesus suruh nembusnya. Yang benar mana Ibu? Makanya Inspirasi apa? Saya dengar dari kemarin. Enggak, iya kan Ibu kan kemarin kita ngobrol banyak lah. Gara-gara apel nih Bang Nilu, Bang Akidu, Yesus menebus kan gitu. Nah ini gara-gara bilik, Yesus nebus lagi. Banyak sekali yang ditebus sama. Bacalah Musa 1 sampai keluaran ya, Musa 1 sampai 5 kan, 5 Musa kan? 5. Bacalah. Itu bos. Coba bacalah itu nanti, ya kan? Kamu akan mengerti. Nih. Baca mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 itu, 5 Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tahu tata cara seperti apa? Tapi masa gara-gara bilik Musa akhirnya Yesus menembus? Gitu lagi Ibu. Karena orang masuk itu sering metong gitu kan. Jadi dahulu Tuhan mereka itu langsung kepada Bapa, belum ada Yesus. Sejak ada Yesus, ya kan? Sudah ada penuntun Yesus sejak lahir. Di masa saya tanya, Yesus ini juga masuk bilik-bilik nggak Ibu? Oh enggak, udah bait suci, ke apa? Sinagog. Berubah lagi. Terus kapan itu bait suci? Bait suci apa nama biliknya? Beda-beda Kan zaman loh bos. Beda zaman. Iya. Tengok aja. Dari mulai pemimpin pertama Joshua yang sampai tanah Kanan.
baru hakim-hakim, ya kan? Baru raja-raja. Nah, raja yang pertama adalah Raja Samuel. Udah, habis raja-raja nabi-nabi, ya kan? Tuh, nabi ini, nabi ini, nabi ini. Nah, sejak itu Daniel, Daud, keturunan Daud, 14 keturunan, itulah lahir Yesus dari Maria. Harus kamu tahu urutannya itu semua, sejarah itu. Hubungannya apa Bu? Bilik dengan bait suci, dengan penebusan Yesus ini Bu? Dengan keturunan. Dengan keturunan. Mencot kepala saya. Baca aja Kejadian Keluaran. Kejadian Keluaran Imam bilangan. Yang sial ini. Selamat pagi host. Ya, ya. Saya minta turun dulu lah habis. Siap, Bang Wilson. Siap. Oke, makasih Pak Siap Pak Wilson. Wilson, makasih. Pak Wilson, Sudah- kalau saya Pak live, Wilson, Pak Wilson kalau saya live, itu langsung masuk aja di sini. Pak Wilson, jangan pergi dulu sebentar. Pak Wilson, sepakat ya yang tadi ya. Jadi semarah apapun dosamu akan dihapuskan bagi orang yang mau bertobat dan menyesal, ya kan? Ya betul. Oke, Sebesar sepakat. apapun dosa Ada kita, temanku. kalau kita mau bertobat. Nyari teman ini. Pak Wilson, besok malam sini lagi ya. Oke. Thank you. Nah, dia nyari jemaat itu. Oke, Bang Wilson. Turun dulu Siap. Oke. Nggak tahu deh nama apa. Ini saya kasih tahu Ibu ya. Saya jujur dari tadi itu saya mendengar ya Ibu. Bang, assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Udah Waalaikumsalam pikirin sini aja barakallahu dulu, fikum. Bos. Sini aja dulu pikirin. Belum ada jalan keluar dari ibunya, langsung mikirin gimana sih? Itulah Ibu. Akhirnya kita kebingungan toh dengan konsepnya Ibu ini. Konsep yang mana sih? Udah aku bilang biar aja nih nikah berdosa. Lalu Konsep penyalipan Yesus yang pertama Ibu kemarin cerita dengan saya masalah apel, terus barusan bilik, terus apalagi akhi inspirasi? Yang ketiga ini apa? Sinagog, Keturunan. belum lagi keturunan. jadi aku sama papi kan kalah nih. Aku mulai besok aku sama Ustadz PI aja ya. Sama siapa? Ustadz PI diskusi. Berarti gak jarang kesini lagi. Enggak, Ustadz PI aku jam 12 kesini lah. Nggak mau lagi, apa sama orang-orang dingin. Tapi tak kasih tahu Ibu ya, ini jujur ini saya coba kasih tahu Ibu lah. Maaf ya Bu, bukan saya mengajari atau apa. Ini saya ngambil dari literasi Ibu dari teman-teman lah. Ya ini ya yang dimaksud dengan Tunggu Aki ya. Oke. Ibu ini sebenarnya agak betul, cuma ibu ini salah memahamkan dan juga tidak mendengarkan, mungkin tidur ya, saya anggap begitu. Ini ST Takla, itu punyanya orang umat Nasrani, umat Kristen yang ada di Timur Tengah. Nah ini masalah al-barid, ya kan? Al-barid wahar, barid itu adalah dingin, har itu adalah panas, ya kan? Yang kita bahas tadi loh Ibu ya. Ya. Nah. Wa madayani bil barid, apa yang dimaksud dengan dingin dan juga panas? Wal fatir itu apa tadi? Apa tadi bahasanya Bang? Semu apa? Semut kuku. Itu semu kuku. Suam kuku. Nah, ro'yu, pemikiran pertama dari teman-teman Oten itu ada yang bilang barid, dingin itu apa? Orang-orang yang tidak beriman, ghairul mukmin, dari teman-teman Oten, mungkin kita lah yang dituduhnya. Al-gharik, yang tenggelam di dalam syarrun, dalam kedosaannya, itu yang disebut dengan barid. Gitu Ibu. Adapun har, kan suruh ngulangin, saya jadi pendetanya Ibu ini lama kelamaan ini. Saya pembanding, biar ada pembanding. Iya, al-barid, dingin itu, barid itu dingin Ibu. Huwa, dia adalah orang ghairul mukmin, orang yang tidak beriman. Berarti di luar Oten ya. Al-gharik, yang dimana dia tenggelam di dalam dosanya. Nah, dan walhar, orang-orang bukan orang-orang yang panas ini, har itu panas. Huwa, dia adalah orang beriman.
al-multahib yang selalu cenderung kedalamannya sangat mendalami, ya toh, biniron dengan kepanasan kecintaannya terhadap Tuhannya yaitu Allah. Ibu benar sudahan di panasnya, tapi yang salah yang dingin. Dingin itu jadi negatif ya, yang ini ya. Iya, itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat banyak ibu. Ada pendapat yang kedua, al-barid atau yang dingin itu adalah orang yang melarang tentang kesalahan karena dia takut atas iqab itu hukuman, dihukum. Karena takut hukuman, dia membentengi dirinya dengan melarang masalah kesalahan. Jadi jangan berbuat salah, ya kan? Karena saya takut dihukum. Berarti karena ketakutannya dihukum ini, dia melarang itu, bukan karena takut kepada Tuhannya. Walhar dan dingin yang panas itu man yamtani'u orang-orang siapa yang melarang tentang anha min ajalin Wa man yatani'u huwa man yamtani'u anha min ajalin mahabbatihi li rabbi. Nah, ini malah kebanyakan yang hari ini kecintanya kepada Tuhannya. Kalau yang ini hanya takut kepada hukuman. Gitu, Ibu. Dapat pengajaran dari Akidu Kaidah. Jadi yang satu benar ya, yang itu ya panas ya. Ya, yang dinginnya salah Ibu. Oke, Ibu mukanya aku mau tidur tanya. itu. Mau tanya yang som-som kuku itu apa? Tuhan tidak menyukai, jangan aku, kalau engkau som-som kuku, aku akan memuntahkan engkau, katanya. Coba. Dari pendapat di sini ya, saya cek lagi. Wa amal fatir, dan sedangkan fatir itu suam kuku, fakama yakul, ya kan, seperti halnya yang dikatakan oleh Askif, nama orang lah ya ini ya, innahu laisa bighairi mu'min, sedangkan dia itu orang bukan mukmin dan juga orang yang tidak beriman, bal huwa, dan sedangkan dia adalah segala sesuatu yang menuhankan itu, yang ya intinya enggak yang hanya mencintai satu itu aja gitu loh Ibu. Ini pendapat yang pertama. Mencintai satu. Berarti yang kedua itu nggak tahu ya apa ya? Ada yang taradid bainal fadilah waradilah yuridu fadilah lakin dia lebih mengutamakan salah satu, menyingkirkan satunya, Ibu. Itu yang disebut dengan al-fatir tadi, atau yang disebut dengan apa? Suam-suam kuku tadi. Jadi membenci salah satunya gitu loh. Paham nggak? Maksud di sini yang dingin itu adalah orang yang takut atau melarang seseorang karena hukuman, dan yang panas itu adalah takut juga hukuman tapi itu dari Tuhannya. Jadi digabung. Yang satu yang kalau yang ini nggak mau ngurusin dua-duanya lah intinya gitu. Dia nggak ikut andil antara yang beda-beda panas. pendapatnya. Kurang lebih seperti itu. Tadi di Alkitab kan tertulis. Iya. Kamu Itu ini dan itu inilah. itu Pokoknya kamu ini menurut dan ini. Janganlah ini. itu menurut dalil di Estetakla Kristen Arab. Udahlah kita dingin aja lah, semua udah dingin. Atau panas. Tidak boleh. Nggak boleh, Ibu. Gini bos. Harus diambil dua-duanya. Ya, gini artinya kita dingin setelah hangat baru memancarkan. Dingin setelah hangat gimana sih? Ya. Aku ini tahu diri contohnya aku. Aku merasa dingin. Dingin itu tahu nggak? Dingin itu gelas kosong. Nah, ini gelas kosong kok dingin gimana sih, Bu? Gelas kosong, Bu. Dimasukin kulkas baru dingin dia. Ini kalau ada orang kan Itu kalau kamu bahasa dengar- Qur'annya itu, Bu Karyana, bahasa Qur'annya itu jangan melampaui batas. Kayak mana maksudnya itu? Jelaskan Ya, lagi. jangan melampaui batas. Jangan dingin, terlalu dingin, jangan panas, terlalu panas. Hangat-hangat ngilu kuku. Nggak ada pengukuran untuk iman, bos. Lah. Siapa bilang? Nggak ada.
Jadi Bagaimana nggak akan- caranya kita bisa mengukur keimanan di dalam kekristenan? Bu, ibu itu kan masalah penghakiman tuh ibu. Iya. Jadi dalam penghakiman itu ada dua manusia itu. Bener, maksudnya gini loh. Maksudnya bener itu saya tidak membenarkan ini. Maksudnya ada manusia yang dimana satu itu yang dingin adalah hanya takut kepada pemimpinnya aja karena hukuman. Yang satu memang dia benar-benar takut karena Tuhan hukum itu gitu loh ibu. Betul. Nah ibu tuh nggak boleh tengah-tengah nggak jelas gitu ibu. Paham nggak ibu? Ah, Harus gimana lagi diambil nih? ke dua-duanya. surga itu. Malah ke surga. Ini penghakiman ibu, penghakiman depan raja. Gini. Enggak lagi. Jadi gini. Antara dua, Bukaryana takut sama pemerintah, tapi tidak takut sama Tuhan. Nah, Bingung aku. satu lagi yang Nah. satu. Bukaryana takut sama Tuhan, tapi tidak takut sama pemerintah. Dia lawan pemerintah. Salah. Aku Nah, malah disalahin. Ini nanti tanyakan ke pendetanya ibu. Tanyakan ini Itu benar nggak sih? gini. Itu menurut Aku dalil. takut sama Gini, prinsip di saya. Takut sama Tuhan, bukan takut sama pemerintah, tapi menghormati pemerintah. Itu. Nah, itu kan penghakiman di depan pemerintah tadi yang kita bahas. Yang dingin itu adalah orang-orang yang tidak beriman tapi takut sama pemerintah. Yang satunya orang yang pemerintah tetapi takutnya sama Tuhan. Nah, jangan jadi orang-orang seperti Samsam kuku. Bukan itu. Bukan. Ini semua bagi orang yang beriman. Jadi Loh, ini Kalau terus Gini, ini Bu. pendapat mereka ibu bantah. kalau Coba nanti carakan sama ini, Nih, tanyakan pada pendetanya nanti. itu kan sudah dikatakan kepada jemaat. Wahai jemaat, tidak di luar jemaat. Kepada jemaat. Kamu kalau kekurangan, dinginlah kamu. Kalau berlebihan, panaslah kamu. Sebarkanlah pengertianmu kepada yang kekurangan. Kalau kamu dingin, mencari hangat, carilah firman Tuhan. Kira-kira begitu, Bos, kepada jemaat. Tidak, kata-kata ini ini tidak di luar jemaat. Terus Samsam kukunya buat siapa? Terus dinginnya buat siapa? Panasnya buat Samsam siapa? kuku adalah bagi jemaat yang tidak menerima kebenaran. Dia nggak butuh aku kaya, nggak Wah, perlu. berlawan Aku udah lagi. berdoa aku. Itu orang Parisi itu. Udah. Malah Parisi yang Parisi. disalahin lagi. Kemarin Yahudi, sekarang Parisi. Itu kan untuk jamaah Laodikia. Iya, Kau lari ke Farisi. iya. Jemaat Laodikia Jamaah Laodikia sama Farisi sama ndak? nggak sama, tapi orang kenapa lari ke Farisi kalau nggak sama? itu, orang Parisi itu merasa lebih sempurna, sombong. Iya, apa Sifatnya. hubungannya dengan jamaah Laodikia? Bukan Nggak dengan- berhubungan pun, tapi Kenapa sama dibawa ke sifatnya. sana? Nenek moyangnya Parisi. Eh, Ini kenapa inspirasi. dibawa ke sana? Aku jamba-jamba aja inspirasi ini lah. Benar. Sam-sam kuku kayak Bukaryana. Bukaryana lah, aku nggak mau sam kuku. Gimana bekarannya? Masih dibantah lagi nih pendapat Tahu nggak? orang yang ini loh, menyaksikan loh ibu. Kalau sam-sam kuku itu apa ya? Samsung kuku lagi. Dicampur yang panas sama yang dingin jadi ayang-ayangan loh. Ayang-ayangan pipis terus lah nanti. Ini diinjilin akhirnya ibu ini. Oke, Gimana? kita akhiri. Kita akhiri. Apa yang diakhirkan? Itu yang di bawah masih nunggu ibu ini. Gimana? Swam-swam kuku itu. Bang Jem curang, dia udah tidur. Nggak enak. Masalah Samson saja belum selesai. Nah. Mau merambah ke pernikahan orang janda diurusin ibu, nggak ngasih solusi lagi. Gimana itu tadi? Kasihan ibu. Udah aku kasih solusi loh, Bang Akidu. Belum ibu itu tadi tuh. Kan aku bilang, udah silakan aja menikah kalau memang nggak tahan. Tapi bertobat lagi kemudian. Tapi nggak Tidak bisa ada. Bukaryana, nggak bisa. Jadi Itu mau hitungannya- ngapain? Itu hitungannya zina, kecuali satu. Nah.
Satu solusinya dia harus login biar Bisa nikah lagi. semua apa yang dia lakukan itu bernilai ibadah, bernilai pahala. Itu. Kalau dia tetap berada di posisi kekristenan, ketika dia menikah lagi tidak boleh. Dalam Kenapa? hukumnya Karena di dalam kekristenan itu menikah itu hanya 1 kali doang. itu masuk ibadah, Bang. Akhi Inspirasi, kalau kita ngomong ke Kristen ini, nikah itu. Mana 1 kali aku boleh menikah, udah meninggal suamiku. Iya, tapi hanya berlaku pada 1 kali saja. Tidak boleh nikah lagi. Bang Inspirasi udah berapa istrimu? Jangan tanya berapa. Nah, kalau Islam tuh santai Bu jawabnya, ya kan Kalau ya? Islam santai. Contoh, saya sudah menikah. Ya toh, saya sudah menikah. Nah, istriku wafat, meninggal. Bisa enggak saya nikah lagi? Bisa. Enggak, ceritanya enggak ninggal. Ya kalau istri saya meninggal, apa tidak meninggal? Ya kan? Nah, bisa enggak saya menikah lagi? Bisa, tapi untuk apa? Nah itu. Kebutuhannya kenapa? apa? Kenapa banyak poligami? Itu beda cerita. Kalau itu ada penjelasannya lagi, tergantung dari situasi. Mayoritas ini Bang Akidu berapa nih istrimu? Kita tidak berbicara masalah mayoritas, tergantung situasional kalau itu. Contoh Bu Karyana ya. Ada suami, ya kan, kepingin nikah lagi dengan alasan istrinya tidak bisa memberikan keturunan, ya kan, dan suaminya minta izin sama istrinya, sayang bisa enggak saya nikah lagi karena saya butuh keturunan, dan istrinya mengizinkan, enggak masalah, bisa. Nah, bagaimana di dalam kekristenan? Kalau suaminya minta nikah lagi karena istrinya tidak bisa keturunan, bisa enggak nikah lagi? Kakakku sendiri. Nah, bisa enggak nikah lagi? Enggak, udah tua-tua mereka, udah enggak ya anak orang banyak di rumahnya. Iya. Dia tidak bisa menghasilkan keturunan. Iya, suaminya enggak meminta, udah enggak ada minta apa-apa, biasa aja, tetap aja suami istri. Suami istri. Repot-repot. Nah, Tapi dalam jadi tidak ada penyelesaian begitu. Enggak, di rumahnya banyak, dibilangnya gini, untunglah Tuhan enggak memberi saya keturunan sekarang ini. Jadi anak orang banyak ini enggak kulahirkan, tapi anak orang semua dipelihara di rumahnya banyak. Bukan itu konteksnya. Ini akhi Inspirasi. Ini Bu Karyana itu menyelisihi Bibelnya sendiri loh. Tadi kata disuruh apa, penuhilah bumi, sekarang nggak mau menuhi. Ayo. Iya. Gimana sih? Loh, kan Tadi gini. katanya penuhilah bumi dan beranak cuculah keturunan. Nah, dia nikahkan anak orang bisa kok. Dia sendiri nggak berketurunan, ngapain dia nikah Nah, lagi? justru itu sebenarnya itu mengisyaratkan menunjang. Yesus itu. Kalau Dia ada problem membantu- tadi. membantu- Bukan. Dia membantu. Konteksnya apa tadi Bu Karyana? Coba Ibu Karyana, dalilnya tadi apa konteksnya? Penuhilah apa? Penuhilah seisi bumi ini. Terus? Beranak Beranak cicit lah engkau. cuculah. Ah, Itu Ya. perintah bukan? Nah, itu sementara dia mandul. mandul nih. Dia mandul. Ah. Ya kan? Ah. Nah, Ketika dia tidak bisa memberikan keturunan, ada enggak solusinya? ada Agar- orang yang susah-susah, ada keluarga susah-susah dipungut sama dia, ada orang yang cerai berat. Ini dipungut sama dia. bukan masalah memungut emang sampah Ibu ini. Itu anaknya Dia anak orang. pungut semua di rumahnya. Bu, Termasuk Ibu, anakku di itu rumah anak juga. orang. Gini loh Ibu Karyana. Coba konteks Yesus ini bilang apa tadi? Penuhilah bumi, berarti kalimat perintah harus dikerjakan benar. Ya, bukan berarti jadi 5 istrimu Bang Akidu. Iya, iya Ibu. Ini kita ngeliat konteksnya. Penuhilah bumi dan beranak cuculah kalian, bener? Disuruh bikin anak dan juga cucu. Kalau istri mandul tetap itu apakah dihapuskan? Ya enggak Ibu. Iya, kan Diperanakan gini. anaknya orang. Bukan dia. Ya,
dengan menikahkan anak orang, dia besarkan, dinikahkan, kan itu mendukung keturunan. Beranak cuculah kalian. Berarti apa? Dari darah dagingmu, Udah dari ada kepenuhan rahimmu. bumi, udah selesai, habis kuota. Mana ada habis kuota? Bagaimana caranya habis kuota, Bu Karyana? Sementara rumah sakit Kristen tiap hari orang melahirkan di situ. Ini lama-lamaan ini gini ya Ki. Ini jangan-jangan janin rohani juga lama-kelamaan keluar dari mulutnya Ibu Karyana. Bagaimana? Mau kemana? Udah. Nggak bakalan bisa mau Udah kemana-mana. tercapai, udah Apa yang tercapai? udah penuh sesi bumi. Apanya penuh seisi bumi? Tiap hari orang di rumah sakit itu melahirkan, Bu Karyana. Ya, yang sudah melakukan, nggak mungkin saya harus nikah lagi biar ada lagi kupaksa. Oh, aku harus berketurunan lagi. Pokoknya hajar terus. Nah iyalah itu yang disuruh Yesus. Gimana sih Ibu ini? Kalau nggak ngikutin Yesus, siapa perintahnya gitu? Beranak cuculah. Itu kan Itu beranak cucu itu artinya apa itu? Makanya Cuculah dan penuhilah seisi bumi itu perintah apa itu? Justru itu anjuran untuk beranak ini ya, cucu. ada loh tertulis. Nah, apalagi nih ditulis apa lagi nih? Ntar merembet kemana nanti? Enggak, kita bahas beranak cucu lah. Berarti Ibu punya alasan tidak mau beranak cucu dikarenakan menopause atau apa? Udah nggak kuat lagi Mas gitu. Maksudnya sih. Loh, kok maksudnya? Jadi gara-gara dibilang begitu di Muslim jadi boleh istri 4 gitu. Itu Bible Ibu, itu Bible Ibu, bukan di Al-Quran. Dasarnya boleh beristri 4, kenapa? Kalau di Al-Quran itu Bu Karyana, itu semua ada solusinya, ada penyelesaian. Mau 1, 2, 3, 4. Gini. 1, 2, 3, 4 boleh menikah. Dengar dulu. Kita menggosip dulu ya. Dengar dulu. 1, 2, 3, 4. Tapi kamu, kalau kamu tidak boleh, kalau tidak berlaku adil, ya kan? Cukup 1 saja. Oke. Nih, kita gosip dulu ya. Tapi kembalikan Japri DM ya kan? Terus udah enggak usah bahas itu Bu Karyana. Ini dia mau berpoligami ya kan? Lalu Enggak, aku bilang, itu enggak usah kita bahas itu. Dengar dulu, nggak ada apa-apa di sini kan? Kita enggak usah bahas itu Bu Karyana. Lanjut Ini Bu, kita lanjut bahas Bu, yang lanjut. ini. Lanjut. Gosip apa nih? Ngapain kita bahas itu? Enggak penting. Enggak ada mentang-mentang hubungannya. teman dia loh. Gini. Saya inilah enggak, dulu logikanya. bukan itu pembahasan kita. Bang inspirasi curang ini giliran aku ngomong contoh Nah, ini juga tidak kebenaran. ada hubungannya dengan itu. Ini juga kebenaran, dengerin deh. Kan aku bilang. Itu tidak ada hubungannya dengan Bible. Adalah. Mana ada? Meneruskan keturunan dia. Sudah tercerahkan berarti, sudah mau poligami nih. Dia mau berpoligami. Aku bilang tadi aku lihat tangan istrimu. Berarti Bu Karyana melanggar firman Tuhan. Ya Allah, melanggar ini. Gimana pelanggaranku? Beranak cuculah dilanggar, nggak mau beranak cucu lagi. Tuhan di perjanjian lama menyuruh untuk beranak cucu. Nah, Tuhan di perjanjian baru apa yang dikatakan? Sesuatu yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Menikah hanya 1 kali saja. Tidak bisa dipisahkan sampai mati. Udah mati. Walaupun sudah mati tidak bisa nikah lagi. Enak aja, boleh. Mana ada? Nah, mana perintahnya? Boleh bos. Iya, perintah dari Yesus mana di perjanjian baru? Boleh menikah kecuali ditinggal meninggal. Iya, di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di mana?
Kasih Bang di Jamie, mana Bang tertulis itu Jamie. di perjanjian baru? Udah hidup Bang Jamie, udah hidup. Nah, Aku di masih mana ngantuk. tertulis? Lanjut, masih ngantuk Bu. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Buka dulu. Tadi Bang Jamie tadi ada Katolik tadi Bang Jamie. Aduh, jawab dong tadi. Oh, tidur akunya Bu. Lanjut. Iya, di mana tertulis itu di perjanjian baru? Ada. Nah, di mana? Cari lagi deh. Cari kalau ada. Perjanjian baru, perjanjian lama sama aja lah. Nah, katanya enggak sama. Sekarang sama. Gimana sih Ibu nih? Kalau tidak ada dalilnya tertulis, Bu Karyana traktir saya makan kepiting Alaska 1 bulan. Oh, Dek, jual tanah lagi bos. Mau pilih mana? Saya suruh Bu Karyana makan ayam 1 bulan atau traktir saya makan kepiting Alaska 1 bulan. Mau pilih mana? Gimana tadi? Celengnya? Kalau tidak ada tertulis, menikah sampai suami meninggal. Kalau tidak ada tertulis dalam perjanjian baru, pilihannya 2. Bu Karyana makan ayam selama 1 bulan, atau Bu Karyana traktir saya makan kepiting Alaska 1 bulan. Mau pilih Kok mana? dua-duanya menangmu? Lah, itu kan ada pilihan 2. Makan ayam dan traktir dirimu. Menang dirimu semua. Tidak, Bu Karyana yang makan ayam 1 bulan. Ah, terus? Nah, Kalau aku yang menang? apa? Kalau aku yang menang? Ya carikan saya kalau ada. Ih, kalau aku yang menang apa hukumanmu, bos? Ya silakan. Oke, kalau aku yang menang, ya kan? Ya, Apa Bang Jamie hukumannya kita buat? oh, Bu Karyana jadi Hah? Bu Karyana jadi narasumber selama 3 jam. Yang lain nggak boleh ngomong, Bu Karyana aja ngomong. Aduh, jadi tambah PR tuh ah. Aku nggak suka narasumber sebenarnya. Pening kepalaku. Udah rontok. Bang Jamie dia ada PR Bu Karina ini, Bang Jamie. Banyak dia mah, udah sebuku. Tunggu. Telanjang, Kalah, Bu. terus buta itu. Wih, PR-nya banyak pokoknya. Udah biasa. Udah biasa. Tapi terbukti Pak Jamie, Bu Karina itu kayaknya tidur pada waktu pendeta mengasih khutbah itu. Udah gini. Oh gitu ya. Iya. Bener juga sih. Statement akhirnya tuh bener. Mungkin pada waktu akhir-akhir lah dia denger. Awalnya dia salah. Nah, berarti tidur di awal kan itu. Ya udah deh, gini aja deh. Bang Inspirasi Tep, aku 1 juta untuk traktir makan apa ya? Buah-buahan, beli buah-buahan ya. Oke? atau disamain saja. Samain apa? Disamain saja. Kalau tidak ada tertulis itu, Oke. suami boleh menikah lagi kalau suami meninggal. Kalau tidak ada tertulis, Bu Karyana transfer 1 juta. Oke. Carikan saya. Pertanyaannya apa Bu Karyana? Apa Bang? Nah, Pertanyaannya apa? Tadi Kang Jimmy, kalau di dalam kekristenan itu boleh menikah lagi kalau suami meninggal. Kalau suami meninggal, Ya, boleh menikah suami lagi. meninggal boleh nikah lagi. Tertulis di perjanjian baru. ayo lawan Bu Karyana, semangat. Jadikan saya kalau ada. gimana tadi? Lupa semua. Kalau harus suaminya meninggal ya? Iya, Kok bukan karena berzina ya? boleh menikah Bukan, lagi, boleh menikah lagi. Yang penting harus suami meninggal. Oh. Itu tadi. Itu kan tadi kesepakatannya. Ayo Bu,
cari Bu, ada nggak tuh? Tunggu. Cari Bu, Gini. penting itu loh Bu. Nanti kalau iya. nggak ada berarti, kalau nggak ada berarti ibu nggak boleh nikah lagi seumur hidup sih. Nggak boleh. Iya, Hmm? sengaja itu Bang inspirasi. Cari Bu, mesti ada Bu. Emang Memang nggak mau kawin lagi, Bu? yang selama ini dapatku yang berzina, yang meninggal, tapi kalau udah meninggal tertulis di apa di buku nabi kami. Ah kan, nabinya siapa lagi? Nabi Rong, nanti lama-kelamaan. Harus di kitab, bukan di kitab Nabi. Harus di Bible. Tidak boleh di luar dari Bible. Ya berzina dan meninggal lah bos. Masa itu? Enggak. Ayatnya Yang berzina itu berlaku untuk laki-laki. Laki-laki boleh menikah jika istrinya berzina. Masalahnya bukan Riana, perempuan, bukan laki-laki. Masa mau transgender? Ayo. Sama, timbal balik sama. Mana ada sama? Sejak kapan laki-laki sama perempuan sama, Ibu? Sejak kapan Iya, perempuan bikin laki-laki bikinan, sama? ya. Agak lain. Barangnya saja beda. Mana ada sama? Jadi laki-laki yang selingkuh. Kok bahas selingkuh? Ini yang mati, metong Bu, yang metong. Kalau intinya laki-laki Bu Karyana, laki-laki itu bisa menikah kedua kali dengan catatan ya, Istrinya berzina. istrinya berzina. Yang pertama, Jadi kalau suaminya selingkuh nggak boleh. suami selingkuh enggak boleh. Nah, Tanya itu sama berlaku Islam tuh, Bu. Ya, berlaku untuk suami itu. Untuk laki-laki. Jadi istrinya harus berdosa dulu. Harus berdosa dulu istrinya, baru bisa nikah laki-lakinya. Nah, kalau perempuan bagaimana? Nah, kalau tidak ada 1 juta. Nah, pertanyaannya hostnya ditujuin Enggak. Bu Karyana, Bu. Hah? Pertanyaan hostnya bukan Bu Karyana, buat Bu Karyana itu pribadi loh, ayat pribadi buat Bu Karyana. Bu Karyana kan meninggal suami, benar nggak? Hmm. Suatu saat nanti di kemudian hari ibu mungkin ketemu sama orang yang cocok, bisa jadi kan di gereja lah, entah di mana lah. Ibu pengen menikah kan? Ya di mana dalilnya itu kan? Iya, ibu nggak boleh menikah, nggak ada dalilnya. Kalau ibu pengen menikah mesti cari dari Nggak sekarang. ada dalilnya, cuma perzinahan ada. Nah berarti katanya ada tadi, tapi kalau nggak ada berarti ibu nggak boleh nikah lagi seumur umur. Iya, enggak benar bisa. nggak, Bang? Kenapa? Bisa. Karena begini. Suaminya tidak berzina, tetapi meninggal. Kalaupun berzina, Kang Jimmy, kalaupun berzina, suaminya harus ada. Tapi masalahnya suaminya sudah meninggal. Nah, Meninggal, iya. Ini ayat ini kayaknya pertanyaan ini kayaknya khusus buat Bu Karyana ya ini ya, Bang ya. iya, Soalnya karena pasti begini sama Kang dia Jimmy. gitu. Karena begini. Di dalam Bible itu hanya laki-laki saja yang bisa menikah 2 kali. Tetapi ada syarat, ada catatan. Catatannya Iya. adalah istrinya harus berzina dulu. Iya Itu ada tertulis. Harus berzina dulu, baru bisa menikah. Harus berbuat dosa dulu. Si Gimana ya? istrinya. Gitu. Atau kedua, kalau istrinya tidak berzina, tapi suaminya kedua kali, ya kan, bawa jalan-jalan istrinya pergi di kebun binatang, masukin di kandang singa. Dikurungin. Kurungin dari jurang, kurungin dari jurang. Baru bisa nikah lagi. Bawa ke tangkapan perahu tenang supaya turun ke kawah gitu ya. Wah, Itu udah Ibu untuk Karyana udah laki-laki. disegel itu sudah nggak bisa apa-apa lagi. Itu untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu. Nah, untuk perempuan bagaimana? Tuhan itu harus maha adil. Hukum laki-laki harus adil. Tuhan itu harus adil.
solusi untuk laki-laki harus ada dan solusi untuk perempuan harus ada. Nah, kalau laki-laki solusinya ada, nah bagaimana solusi untuk perempuan? Tidak adil perempuan di kekristenan. Ya Bu, gimana? Ini kalau ayatnya nggak ketemu, dalilnya nggak ketemu, ibu nggak bisa nikah lagi loh sampai meninggalnya loh. Bisa, Benar nggak, 1 Pak? juta Kang Jimmy. Kalau 1 jutanya mah Bu Karyana ridho lah, saya yakin dia. 1 juta mah enteng lah. Nggak boleh nikahnya lagi. Siapa tahu besok-besok dia ketemu sama calon yang dia suka, nggak bisa. Iya. Itu semua ada di Nabi kita. Cuma di Alkitab, di Matius tertulis hanya masalah kalau kalau istrinya berzina. Iya, itu untuk laki-laki. Masalahnya Bu Karyana perempuan. Kecuali kalau Bu Karyana laki-laki beda cerita. Ayo, Ini Ibu, kan Bu Karyana gimana? laki perempuan. Perempuannya yang mau nikah, bukan laki-lakinya yang mau nikah toh. Ya, asyhadu aja Ibu. Sadu bisa kawin lagi. Kalau nggak bisa. Mama, Kok enak aja gimana sih? Ayo udah cari dalilnya dulu kalau ada, kita tunggu nih. Atau enggak kirim sekarang 1 juta ke hostnya. ya aku kan nggak bilang ada. Gimana sih? Katanya ada. Katanya ada. Tadi Sekarang. bilang ada. Ada. Aduh. 2 kali semalam 2 kali. Wes. Nah gini tunggu dulu. Kan dibilang tadi, Bohong lagi nih. dibilang bang Pendusta inspirasi. 2 kali nih gawat nih. Di mana ada di perjanjian baru orang Perempuan. Perempuan menikah. Perempuan menikah. Kalau suami sudah meninggal. Kalau suami sudah meninggal. Nah, itu. Itu kan tadi. Kalau ada, ya kan, kalau ada, Bu Karyana yang tentukan. Kalau saya kalah, Bu Karyana yang tentukan. sebenarnya gini bos. Tapi kalau saya yang menang, ya kan, kalau saya menang, Bu Karyana traktir saya makan lobster 1 bulan, kepiting Alaska, atau Bu Karyana makan ayam 1 bulan. Nah, makan ayam aja Bang. Makan ayam Bu aja, Karyana ndak sepakat. Ya toh, begini aja kalau ada. Nah, kalau saya kalah bagaimana? Ya toh, saya transfer 1 juta ke Bu Karyana. Jadi saya ralat lagi daripada Bu Karyana jual tanah. Kalau memang tidak ada 1 juta aja. Nah, gitu. Disamain, ya kan, biar adil. Saya aja adil, masa Tuhan tidak maha adil? Harusnya ada dong. Aku cari dulu di mana dalilnya yang masuk akal. Nggak selalu harus tertulis matinya, tapi di mana dalilnya, ya kan, bahwa setelah mati boleh, ya. Carilah. Ya intinya mah gini Bu, intinya mah buat ibu sendiri. Kan suami meninggal, ibu mau kawin lagi nih ceritanya. Ini Kan harus ada diperuntukkan dalilnya. untuk perempuan yang mau nikah. Mau nikah ibu suatu saat Ya. mungkin gitu kan. Dengan syarat suaminya harus meninggal. Oke, aku cari Bukan nanti ya. berzina. Besok Kalau kesimpulan. berzina itu untuk laki-laki. Cowok itu mah cowok. Ya, berzina. cowok. Karena tadi kita compare-nya di Muslim. Kalau di Muslim, laki-lakinya atau perempuannya bisa nikah lagi. Gitu. Kalau di Islam, perempuan bisa nikah lagi? Bisa. Nah, bagaimana kalau dia bersuami? Harus cerai dulu. Perempuan, istri, suami cerai, istrinya bisa nikah lagi. Pertama. Kedua, wanita yang di dalam Islam bisa nikah lagi kalau suaminya sudah meninggal. Bisa nikah lagi? Bisa. Gitu, melewati masa indah selama 3 bulan. Apa itu masa indah? Masa indah tuh maksudnya supaya takutnya suami masih ada bekas hamil, nanti kan kalau kawin lagi beda gitu, nggak ngerti ibu ya.
Itu. Masa indah itu jaga-jaga, itu jaga-jaga. Nah, selama melewati masa itu baru Boleh. bisa mau cari calon lagi atau apa, boleh. Itu. Taruhannya jadi 1 juta host atau makan ayam nih? Pilih mana? Mau makan ayam 1 bulan atau 1 juta? Kenapa tuh ada yang bilang 1 juta, Bos? Jadi kepengertian. Dilupa lagi kata-katanya Kang Jimmy. Barusan tadi dia bilang pura-pura lupa. 1 juta pilihannya. Padahal dia sendiri yang buat. Bulan. Nah, padahal dia sendiri yang buat, bukan saya. Iya, dia yang bikin. Besok lah kita cari, kita bubar lah dulu ya. Lari. Asik lah. Asik. Ya udah, itu nggak apa-apa host. Besok kita tunggu ya jawabannya ya. Dok, yang lain dulu deh, pindah deh, kasihan. Berarti Tapi ingat loh perjanjiannya loh. Berarti perempuan di dalam kekristenan itu hanya bisa nikah 1 kali saja. Tidak boleh 2 kali, 3 kali. Boleh. Boleh. Ya mana? Bu Karyana bilang boleh, berarti ada dalil. Nah, itu yang saya minta, dalilnya di mana? Boleh asal meninggal suami. Ya, itu yang saya minta, di mana dalilnya? Janganlah berkali-kali. Itu yang saya minta, justru itu yang kita minta. Aturannya Ya. di mana gitu? Hukumnya di mana? Dalilnya di mana? Hukumnya aja, oke? Iya, dalilnya di mana? Di kitab suci kan? Pertanyaannya host itu. Harus di situ, Kang Jimmy. Iya. Harus di situ. Kitab suci Kalau saya ada dalilku, ada saya. ada. Baik kalau itu di Muslim. Quran ataupun di hadis, ada. Ini penting ada loh. solusi untuk wanita, ada solusi untuk pria, ada kalau Islam lengkap. Mau cari apa di dalam Islam ada semua. Itu baru yang namanya kitab penyempurnaan solusi untuk umat manusia. Ini penting loh Bu, buat ibu sendiri loh Bu. Harus cari Penting, bukan hanya Bu Karyana. Bu Karyana, saya enggak tahu ya Bu Karyana punya anak perempuan. Ada enggak Bu Karyana anaknya? Nah, kalau ada Bu Karyana anaknya, Itu, Bos. apalagi Ada. perempuan anaknya, lebih parah lagi. Aman itu, aman. Aman ya 1 juta ya? Oke. Aman. Pacaran aja kagak anakku. Aman itu. Iya, masalahnya kalau keturunannya bagaimana? Baru 1 hari pemberkatan di gereja, besok langsung suaminya metong, sudah selesai. Udah. Nganggur. Bang Jemi lucu deh, Bang Jemi. Bang Jemi Buka lucu. segel. Ini melawan. Di Katolik pun nggak boleh gitu. Katolik Melawan nggak boleh diri apa, Bu? sendiri. Di Katolik kan boleh nggak apa? boleh. Itu tadi yang Iya host. Malah dilempar ke Katolik. Ibu Karyana ini posisinya di Ibu Karyana ini. Coba fokus. di Katolik nggak boleh bercerai. Nah, Iya. ada yang bercerai tadi. Dia dibilang sama abang itu mendingan dia si Cindy itu yang bercerai masih umur 29. Oh, masih Lebih muda baik si banget Cindy. itu. Iya, mendingan dia masuk Muslim, dianjurkan katanya. Iya, Gimana masalahnya tuh? itu kan perempuan. Cindy kan bukan laki-laki. Gimana tuh Bang Jemi? Itu Cindy itu laki-laki atau perempuan? Bang Jemi jawab dulu, perempuan. Nah, perempuan Istrinya berarti itu. sama posisinya dengan Bu Karyana. Enggak. Karena yang pakai kitab Bible itu bukan hanya Katolik, Protestan juga pakai. Jadi gini ya, kalau kami di keluarga meninggal Kalau Kang suami, Jimmy aman karena Kang Jimmy laki-laki.
Betul. Kang Jimmy aman, Ko Andi aman, dia laki-laki. Bu Karyana ini yang Karyana tidak ini aman karena cewek. Bu Karyana Nah, perempuan. Bang Jimmy gimana tuh si Cindy tadi? Hmm. Ya kalau menurut saya pribadi mah kalau soal sini kenapa sih sini kenapa? Cerai. Iya, ada Cindy Katolik. Ayo. Nah, terus Digugat cerai sama suaminya Allah karena suaminya Selingkuh. minder masih 29 umur si Cindy ini. Jadi Mudah tadi banget pengacaranya tadi ngomong gimana tuh Bu Karyana solusi untuk itu. Si Cindy itu Katolik, terus Romo itu bilang nggak boleh bercerai, udah sampai 4 kali boleh. dimediasi Iya, nggak terus 4 kali mediasi, akhirnya diputuslah sama pengadilan cerai. cerai. Nah, si Cindy ini masih 29, gimana dong? Boleh nikah nggak? Atau masuk Islam aja lah, supaya bisa nikah gitu katanya. Aku bilang Ya masuk itu Islam dong. Hah? Ya itu jalan yang terbaik. Boleh nikah lagi Abang jadi Jamie ini masuk bukan Islam. Katolik. Salah satu cara si perempuan ini harus menikah lagi, harus login. Jadi dia melanggar akidah. Aduh, gimana sih? Jadi dia jadi murtad dong ke Islam. Iya, daripada dia maju berdosa, mau pilih Bang mana? Jamie, Iya. Iya nggak apa-apa kan Mau pilih mana? aduh, Dia masuk ke Islam, Bang dia Jamie, masuk Bang ke Jamie, Islam, ya Gini. kan? Dia masuk ke Islam, jaminan surga di dalam Islam, dapat surganya. Nah, Bang dia Jamie, tetap di Kristen, Aku dia tanya tetap Bang Jamie maju dulu bentar. neraka. Aku tanya Bang Jamie. Benar, Mas. Aku tanya Bang Jamie. Bang Jamie, Iya kenapa? emang mendingan aja dia Islam ya? Iya ya udah itu aja. 29 katanya. Cantik lagi ceweknya, si Cindy-nya. Walah, Ya. Bang Jamie. Udah anakmu nanti gitu aja ya, kalau apa ya? Mau? Kenapa? Anakmu nanti jadi mualaf aja kalau gitu. Oh nggak apa-apa itu mah terserah, nggak perlu kayak gitu. Kalau agama mah terserah dia. Masa saya Udah nentuin? Udah sadu lah sadu. Besok Bang Jamie. Mau pilih mana, Bu Karyana? Udah Bang Jamie duluan, Bang Jamie. Oh, bukan loh Bu. Maksud saya gini loh Bu. Begini Bu. Begini. Ibu saya nih. Ibu saya Pantai Kosta. Kami anak bertiga Katolik semua. Paman saya, adiknya ibu saya Muslim. Nggak jadi masalah kayak gitu. Kan masing-masing. Masa anak harus nurut agama kita? Kalau dia punya pemikiran sendiri kan kita nggak bisa maksa-maksa. Iya. Ya toh Bu, masa maksa-maksa? Mau pilih mana? Solusinya harus apa? login. Bang Terima Jamie kasih, 2 Bang kaki Andi. nih. Bang Jamie 2 kaki standar ganda ini. Bukan standar ganda. Yang Ibu Cindy itu, dia masih muda loh, 29. Cantik nggak orangnya? Cantik. Cakep katanya kayak artis. Tuh, kaya nggak? Kayak Iya pasti pengen kawin lagi lah Bu. kayak monyet. Ya pasti pengen kawin lagi, masih muda 29 kan. Lagi macem-macemnya, lagi hebring-hebringnya. Ya, apalagi masih umur 27. Yo, lagi power-powernya Bang. Cewek umur Iya. 29 lagi power-powernya. Lagi high-high-nya itu. Betul. Nah, kalau di Udah lah, Katolik kan biarin nggak boleh nikah lagi. Biarin aja lah. Kalau si saya Cindy. mah janda ku hajar juga. Hei, ini Bu Karyana janda. Ini Bu Karyana janda, masa diajar? Ini Bu Karyana janda deh. Playboy juga nih Bang inspirasi nih. Kalau Playboy itu lebih dari 2, lebih dari 1. Ini saya satu pun belum ada. Hai, pagi Bunda Vera. Bunda Vera bangun juga nih. Bunda Vera, kami disiksa loh. Iya, Bunda dengar Vera. aja Bunda lagi siap-siapin untuk anak sekolah ini, lagi masak sampai senyum-senyum dengernya. Nah, Aduh. Pusing gue. Nah, pertanyaan mudah kenapa pusing Ibu? ayo. Enggak. Iya sini mudah banget urusan Cindy. Apa susahnya?
Baru tahu Bang Jimmy 2 kaki. Loh, sekarang ada wanita umur 29, ya toh, muda, cantik. Gini Bang Jimmy, maaf saya potong Bang Jimmy. Ibu Karyani tadi ngajarin keburukan. Udah pindah gereja aja nanti biar bisa diinikan gitu. Kalau kayak itu ada Ibu Karyani. Bener nggak teman-teman di bawah bilang kayak gitu Bu Karyani tadi. Sama diajarin ada Bukan aku, denom, ada denom, pengacara tadi yang ngajarin, bukan aku, Bos. Bukan. Bos konsentrasi. Enggak, Ibu Karyani bilang apa? Nah, ke denom ini aja nanti bisa kok, ada denom itu. Tapi pengen saya bakar aja tuh denomnya. Gitu Ibu Karyani bilang itu. Betul kan? Oh, bukan gini. Di bawah aja bener-bener gitu. Gini, ada cowok suka sama aku, terus bilang gini, ya, Bu Karyana mau ya sama aku? Enggak kan enggak ini, aku bilang harus istilahnya keluargaku harus lengkap, keluarga dia lengkap secara resmi lah gitu kan. Ternyata diam-diam masuk dia, diam-diam nikah nih, diam-diam. Ada loh sana gereja. Di mana tuh? Di Bekasi ada gereja. Bisa memberkati orang yang diam-diam menikah gitu. Dia nggak pandang bulu dari agama mana gitu kan. Dia ini sama-sama Kristen, sama-sama Advent dia. Nanti daripada di Advent nanti banyak sekali persyaratan berapa. Kita di situ kata dia kan. Lalu aku emosi. Gini ya, bilang mana gereja itu, biar aku bilang suruh tutup itu gereja. Aku bilang, loh kok jadi gerejanya, bukannya mikirin kita, katanya. Enggak, suruh tutup itu gereja. Ngapain dia berkati orang nggak beres-beres, aku bilang gitu. Nggak ada gereja seperti itu. Malah parah loh katanya. Itu. Berarti kan kayak gitu Bang Jimmy, Pak Jimmy. Jadi kan otomatis kan ada ajaran Ibu Karyana menyusupkan kayak gitu. Itu tambah dosa lagi gak Pak Jimmy? Kan pasti tambah dosa juga. Iya. Menyusupkan apa? Menyusupkan apa? Tadi suruh ke gereja itu. Di sini. Ya. Pilihannya jadi 3 ini Kang Jimmy. Gimana? Login, makan ayam 1 bulan 1 juta. Apa login? Karena Bu Karyana tidak bisa nikah lagi. Gini bos. Sebenarnya kalau ada dalilnya berarti Bu Karyana selamat. Tapi kalau tidak ada dalilnya, kalau ada, 3. Kalau tidak ada, pilihannya 3. Gini. Bu Karyana makan ayam selama 1 bulan, atau 1 juta, atau login. Kan gini bos. Gini. Maksudku, aku tahu ada di Matius tentang boleh menceraikan istri bagi istri yang berzina. Itu untuk laki-laki. Itu kan cerai urusannya juga. Pertama laki-laki, itu untuk cerai. Itu untuk laki-laki. Beda. Kalau yang masalahnya Bu Karyana bukan laki-laki, Bu Karyana perempuan. Kalau itu belum dapatku bos. Udah gini aja, mau nggak dibantu sama saya daripada hilang 1 juta atau makan ayam 1 bulan atau login? Saya kasih tahu ayatnya. Tapi ya biasalah 25%-nya lah. Gimana pilihannya tuh 4 tuh solusi. Kan aku kasih waktu sampai besok bos, pasti dapat. Ya udah besok. Bukan dalilnya, besok. Tapi pengertiannya kali. Bukan perzinahan Bu ya, bukan perzinahan, tapi pernikahan. Konteksnya bukan zina, tapi nikah. Harus jelas juga bos. Prianya yang meninggal dunia. Iya. Iya, ingat itu. Ya contohnya yang kayak di alam. Bu Karyana mau bawakan di Roma 73, enggak boleh. Itu Roma 73 itu perzinahan. Bukan untuk nikah. Ya udah enggak ada.
Sudah, kalau nggak ada gak nikah, udah.